Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ataupun melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana cara menginstal Mendeley versi terbaru pada komputer atau laptop kita. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memasukkan dan mensitasi artikel menggunakan Mendeley versi terbaru. Oke, teman-teman langsung saja. Tentu teman-teman sudah menginstal sebelumnya ya. Kalau belum menginstal, silakan simak video kami sebelumnya terkait cara instalasi Mendeley versi terbaru. Oke, langsung saja silakan buka Mendeley versi terbarunya ya yang sudah diinstal ya. Seperti ini, Mendeley Reference Manager. Silakan menunggu seperti ini ya. Nah, jika kita belum login maka akan muncul form seperti ini ya. Kita diminta untuk memasukkan email ya. Silakan masukkan email yang ingin dipakai atau yang sudah didaftarkan di sebelumnya. Oke, seperti ini. Lalu klik continue. Nah, masukkan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu klik login. Seperti ini. Kemudian silakan tunggu. Nah, langkah pertama karena kita belum punya referensi, ya kita akan memasukkan dulu referensi yang kita akan masukkan. Ya, berarti kita akan mencari referensi-referensi yang lain ya. Nah, di bagian sini boleh dimasukkan di sini ataupun kita membuat folder di sini. Misalnya referensi artikel. Ya, referensi artikel. Nah, ini folder ya. Jadi kita masukkan nanti di bagian sini biar memudahkan kita. Oke. Yang pertama kita akan cara manual terlebih dahulu ya. Kita akan mencari jurnal misalkan. Jurnal yang kita cari misalkan ini ya. Saya coba di jurnal ini. Oke. Jurnal ini misalkan ya, masukkan ya, ini judulnya, copy. Ini cara manual ya teman-teman. Nanti ada juga cara yang lain, jadi ada banyak cara. Silakan teman-teman nanti pelajari yang mana yang dianggap lebih mudah. Nah, yang pertama untuk memasukkan bisa mengklik di bagian sini ya. Ya, udah. Jadi ada dari import dari komputer, ada entry manual, ada import dari library ya. Jadi ada dari BibTeX ya, XML dan seterusnya. Nah, untuk pertama ini kita menggunakan dengan cara add entry manual. Nah, di bagian sini itu teman-teman ya, ini ada judul ya, karena kita menginput manual ya. Misalnya seperti ini. Saya tadi sudah mengcopy judulnya. Sekarang kita pilih yang apa ya, apakah dia buku, apakah dia jurnal dan seterusnya. Nah, untuk contoh ini kita masukkan jurnal. Jadi silakan pilih jurnal juga, masukkan judul seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita masukkan author ya. Diperhatikan ya, di sini ada last name, first name. Ya, kalau last name, first name. Tapi kalau hanya satu nama ya cukup diulang saja ya. Contoh seperti ini ya, satu juga ini. Cuma satu nama berarti nama, ini lagi ya. Jika penulisnya lebih dari satu ya, silakan klik di bagian sini add author ya. Kemudian kita pilih lagi berikutnya ya, ini cuma satu nama juga, kita pilih seperti ini. Nah,
ini ya, cara manual ini. Nah, oke, kita masukkan seperti ini. Ini dipindah di belakang ya. Ini, oke. Nah, kemudian nama jurnalnya. Oke, nama jurnalnya ya lihat ya, biasanya ya seperti ini nama jurnal, kemudian masukkan judul, kemudian tahun berapa ya, dilihat ini terbitan ya 2002, ini volume 2 nomor 1. Oke, 2022, ini bisa dikosongkan volume 2 nomor 1, atau ada halamannya, bisa teman-teman lihat di bagian sini ya, yang tadi. Nah, ada 6975 6975. Oke, boleh masukkan aksara seterusnya, klik add ya, enter. Nah, silakan tunggu, ini berproses ya. Nah, kita akan cek ya apakah sudah masuk. Nah, ini sudah ada ya. Nah, sudah ada ya, ternyata kita masukkan tadi 2 kali. Nah, kalau masukkan 2 kali ya bisa dihapus ya. Ini nampaknya masuk di referensi ya. Nah, kita bisa pindah, jadi dia masuk di referensi. Oke, nah ini sudah ada. Itu cara manual ya, jika artikel itu artinya atau buku misalnya yang tidak ada versi online-nya ya dimasukkan aja seperti itu. Tapi kalau artikel biasanya itu cukup mudah. Langkah kedua misalnya cara yang lain ya, kita ya contoh di sini ya, kita tinggal mengambil DOI-nya ya. Tapi pastikan DOI itu aktif ya, karena ada juga jurnal itu ya tidak aktif DOI-nya. Nah, caranya ya tinggal kita mengklik DOI ya, mengambil seperti ini. Ya, kita coba copy semua saja dulu. Sebagai contoh, kita masuk ya di bagian ini, boleh dari manual seperti ini. Kemudian masukkan di bagian atas ya. Kita kontrol, ini kan ada DOI ya. Kita kontrol P di sini. Nah, seperti ini. Kita coba cari ya. Kalau DOI-nya ini aktif, maka dia nanti melalui DOI itu akan menarik data ya untuk mengisi semua bagian ini. Kita coba cari ya, silakan berproses. Nah, ini secara otomatis karena DOI-nya aktif ya, berarti dia langsung terisi ya, judul, penulis, nama jurnal, volume, halaman, seterusnya ya sampai kapan dipublish ya, kemudian abstrak. Ini lebih mudah. Nah, oke. Lalu setelah itu ya klik enter. Oke, kita akan lihat. Nah, ini sudah masuk. Jadi sudah ada 2 teman-teman ya cara. Kemudian apakah masih ada cara lain? Ya saya kira masih banyak ya teman-teman. Bisa juga dengan menggunakan aplikasi install web impor ya. Kemudian cara lain juga impor dari BIP dan seterusnya. Nah, untuk contoh ini karena hanya memasukkan referensi, saya hanya berikan 2 cara ini, cara manual dan cara yang agak lebih mudah. Oke. Nah, selanjutnya karena sudah ada referensi, yang berikutnya saya akan memberikan caranya bagaimana mensitasi. Oke, ya anggaplah buka artikelnya ya. Saya coba saja sebagai contoh Word yang kosong seperti ini. Nah, ini kita coba login kembali. Oke, silakan masukkan password.
login, cek. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya. Jadi nampaknya kita harus logout dulu baru loading kembali. Nah, sudah muncul. Nah, coba saya akan mensitasi artikel yang sudah saya masukkan, misalnya media pembelajaran merupakan alat bantu guru ya, titik-titik. Ini menurut pendapat yang ada di artikel ini. Nah, ini sebagai contoh. Lalu berikutnya untuk mengambil referensinya ya, ini kita pilih yang al ya, al referensi. Nah, ini berarti muncul semua di sini. Kita pilih ya centang, lalu insert ya, citation. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis sudah muncul di bagian sini ya. Oke, ini sudah selesai. Ya. Berikutnya misalnya paragraf berikutnya ada lagi menurut ya, menurut Solehuddin bahwa guru menulis artikel adalah titik-titik. Guru menulis artikel adalah titik-titik. Nah, menurutnya ini kita akan sitasi dari Mendeley ya, namanya ini. Nah, jadi kita klik di bagian sini, lalu kita ke reference, oke? Ini, lalu klik cite. Nah, berarti saya salah klik ya. Kita ulang, hapus ini. Oke. Nah, menurut Solehuddin, nah ini ya, menurut Solehuddin. Klik insert site. Nah, ini menurut Solehuddin ini dihilangkan pembuka kurungnya karena cara mensitasinya berbeda ya dengan yang pertama tadi. Nah, dalam kurung. Nah, ini kita sudah mensitasi ya menggunakan Mendeley. Ini cukup 2 contoh. Selanjutnya kita akan memunculkan referensinya ya, ref atau daftar pustaka ya, pustaka. Nah, ini daftar pustakanya kita mau memasukkan ya. Nah, di bagian sini ya ada di ini ya, tanda titik 3, kemudian klik insert bibliografi ya. Klik, maka dia nanti akan muncul tampilan baru seperti ini. Silahkan klik continue. Nah, maka secara otomatis daftar pustakanya langsung muncul semua lengkap dengan DOI-nya dan seterusnya. Oke. Jadi cukup mudah. Ini sudah secara otomatis juga sesuai dengan abjad ya. Nah, jika ingin mengganti stylenya ya, jadi ada di bagian sini. Silahkan klik bagian change ya, style, ada triply. Jadi ketika nanti stylenya kita ubah, misalnya dari apa menjadi triple E, maka silakan klik lalu update. Nah, maka secara otomatis di sini akan berubah ya, secara otomatis. Oke, itu ya bagaimana cara memasukkan artikel ke Mendeley versi terbaru dan melakukan sitiran atau sitasi di karya ini ya teman-teman. Saya kira cukup untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.